Baik, ini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang teori konseling kognitif. Yang mana di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori konseling kognitif. Teori konseling kognitif berfokus pada proses mental dan dampaknya terhadap kesehatan mental serta perilaku individu. Premis utama dari semua pendekatan kognitif adalah bahwa pikiran seseorang menentukan perasaan dan perilakunya. Klien yang berhasil dengan pendekatan ini umumnya memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata, mengalami distres fungsional tingkat menengah hingga berat, mampu mengidentifikasi perasaan dan pikiran, tidak berada dalam krisis, tidak psikotik atau terlalu terganggu oleh masalahnya, memiliki keterampilan atau respon perilaku yang memadai, mampu memproses informasi secara visual atau auditori, dan memiliki orientasi aktivitas yang analitis. Sementara itu, pendekatan behavioral menitik beratkan pada perubahan perilaku dengan teknik-teknik yang dirancang untuk mengubah perilaku seseorang. Sebaliknya, pendekatan kognitif berfokus pada kognisi dengan tujuan untuk mengubah pemikiran yang keliru. Baum adalah salah satu tokoh awal yang menghubungkan pendekatan behavioral dan kognitif, menyebutnya sebagai modifikasi perilaku kognitif. Sekian, mungkin itu dari pengertian kognitif. Pendekatan kognitif dan behavioral. Premis umum dari semua pendekatan kognitif ialah bahwa seseorang menentukan bagaimana perasaan-perasaan mereka dan bagaimana mereka akan bertingkah laku. Terdapat beberapa karakteristik klien yang sukses dengan pendekatan kognitif. Yang pertama, mempunyai inteligensi rata-rata. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi perasaan dan perasaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memproses informasi secara visual atau auditori. Yang keempat, memiliki orientasi yang analitik. Nah, sementara pendekatan behavioral menekankan pada perubahan tingkah laku. Teknik-tekniknya ditujukan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Sedangkan pendekatan kognitif ialah memfokuskan pada kognisi. Teknik-tekniknya pun berusaha mengubah kognisi yang salah. Baum adalah salah satu tokoh yang menjembatani antara pendekatan behavioral dan pendekatan kognitif dan menyebutnya sebagai cognitive behavioral modification. Saya akan menyampaikan tentang RIBT, yaitu Rational Emotive Behavioral Therapy, adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. RIBT dikembangkan oleh Albert Ellis, seorang klinisi yang pada awalnya berprofesi sebagai psikoanalisis. RIBT merupakan pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. RIBT ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bermasalah, marah, dan sebagainya. RIBT merupakan suatu pendekatan dalam konseling yang dapat membantu mengubah cara pandang seorang klien serta mengubah keyakinan klien yang semula irasional menjadi rasional, membantu dalam mengubah sikap, pola pikir, serta persepsi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah perilaku siswa yang masih sering berpikir irasional menjadi meningkatkan kecemasan dan kepercayaan dirinya menjadi lebih rasional. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pembahasan tujuan konseling. Oke. Nah, jadi tujuan konseling itu ada RIBT, tadi udah dijelasin di materi sebelumnya ya. Nah, itu kan yaitu
mengajarkan klien untuk berpikir dan secara personalnya itu lebih puas dalam cara-cara merealisasikan pilihan-pilihan antara kebencian diri sendiri dan perilaku negatif pokoknya. Terus meningkatkan kepada perilaku yang positif dan efisien. Nah, dalam istilah lain itu tuh tujuan konseling tuh ada tujuan utama. Nah, bisa disebut tujuan utama. Nah, konseling itu bertujuan membantu klien memahami kepercayaannya. Jadi irasionalnya gitu loh, dengan mendebat, melepaskan atau menguasainya. Jadi kalau kalian itu mengalami gangguan mental dan gitu ya, bisa dijelaskan ya, pokoknya bisa dipahami lah. Kalau orang mempunyai gangguan mental, pasti dia itu akan merasakan kepercayaan dirinya itu kurang gitu loh. Terus pikiran negatifnya itu sangat amburadul gitu, tidak tidak terkontrol gitu ya. Jadi dia itu melepaskannya itu sulit, terus menguasainya juga sulit. Dan selanjutnya itu merubahnya dengan pemikiran yang lebih positif dan rasional. Jadi tujuan pertama konseling itu untuk merubah dan dengan pemikiran yang lebih positif dan rasional. Jadi ya membantu anak menjadi evaluator atas dirinya sendiri. Jadi kamu kayak gini, menjelaskan sebuah konsep gini. Kamu habis ngapain ya kan? Kamu kayaknya lesu banget nih. Itu sudah sebuah contoh. Nah, nanti itu peserta didik akan menjelaskan, saya habis gini Bu, mungkin bisa dijelaskan, tadi habis ditolak ya kan. Nah, di situ kan pasti dia butuh motivasi karena hatinya sedang hancur gitu ya. Nah, itu membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri, seperti pendekatan akhlak tasawuf dan lain sebagainya, supaya dia lebih mengenal dirinya sendiri. Nah, sehingga pelajar itu dapat hidup sehat. Nah, maksudnya sehat tuh bukan sehat badannya ya, jadi sehat batinnya gitu loh. Dia tuh nggak keserang, terus bisa mengontrol diri dan bergantung jawab atas kehidupannya, nggak bunuh diri, bisa dikatakan gitu. Nah, terus ada juga tujuan lain seperti ketetapan emosi, mampu mengembangkan self interest, self direction, sikap toleransi, menerima fakta dan ketidaktentuannya. Jadi kan pasti dia diombang-ambing gitu loh, kan? Dia tuh pasti mampu. Kita tuh harus berperan sebagai konseling, itu harus mampu memberikan supaya siswa itu berpikir secara fleksibel dan ilmiah. Jadi dia mampu mengambil resiko dan menerima diri sendiri, serta mampu meminimalisir frekuensi, intensitas, dan durasi munculnya emosi negatif. Jadi ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang konselor itu apa? RIBT. Nah, adalah pandai. Dia tuh pandai mengolah kata untuk memberikan motivasi, berpengetahuan luas, empatik, menaruh respect. Jadi respectnya itu harus gercep gitu loh. Oh iya kamu ngono. Gini nyun, konkret, persisten, ilmiah, berminat, membantu orang lain, dan menggunakan RIBT untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu harus menerapkan dirinya dulu sebelum memberikan motivasi kepada orang lain, kepada klien gitu loh. Terus teknik yang digunakan tuh apa aja dalam hal itu tuh apa aja yang digunakan. Jadi ya seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menyebabkan perilaku neurotik. Nah, di situ juga alasan-alasan yang menjadikannya ia mempertahankan ketidakbahagiaannya itu di mana dan mengulanginya. Jadi di situ akan dicerna dulu, wah ini sebabnya apa ya. Nah, terus yang ketiga itu ada klien itu dapat mengalahkan gangguan emosinya dengan secara konsisten mengobservasi, menanyakan, dan menemukan sistem keyakinan dirinya. Jadi ya kayak gini, mungkin bisa meditasi dulu ya.
Aku itu bener nggak yo? Aku bener nggak yo? Oh iya, mungkin bisa digambarkan gitu ya. Sekalipun dalam RABT itu menitik beratkan pada aspek kognitif, namun dipercayai bahwa antara pikiran kognitif, perasaan, dan perilaku merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena itu dalam konseling ketiga aspek tersebut harus mendapat perhatian. Jadi kalau kognitifnya kena, ya perilakunya juga kena, dia akan down gitu ya kan. Jadi kalau kognitif perasaannya udah mungkin hancur ya, dia tuh ya mungkin patah semangat, lemes, berangkat sekolah, bangun berangkat sekolah itu mungkin aduh nggak semangat lagi, aduh ketemu dia lagi, aduh gitu ya kan. Terus dua teknik utama yang digunakan. Jadi ada juga dua teknik. Nah, wah ini tekniknya apa aja ya kan? Yaitu satu mengajari, yang kedua menentang. Jadi kalau nggak bisa mengajari nggak bisa mengajari, mungkin dia memberontak itu ya, jadi kita harus menentangnya gitu. Oh kamu itu salah, harusnya kamu itu memikirkan lebih dalam gitu, apa yang membuat kayak gini. Nah nah terus mengajari menyangkut memberikan pemahaman tentang ide dasar RABT ya, RABT, dan memahami bahwa pikiran bertautan dengan emosi dan tingkah laku. Nah, sedangkan mentang pikiran dan keyakinan terjadi dalam tiga bentuk. Jadi ada satu menantang kognisi, terus melalui menantang kognisi itu melalui pertanyaan-pertanyaan langsung, mungkin penalaran logis dan persuasi. Nah di situ bisa ditanyakan, oh kamu kenapa? Dijawab, saya habis tipe bu, saya habis jatuh. Nah di situ, wah kamu besoknya hati-hati dong ya. Terus yang kedua ada tantangan imajinal, menggunakan kemampuan klien untuk berimajinasi. Jadi kamu itu aslinya bakatnya bagus loh, coba kamu bayangin. Imajinasi ya kan, membayangkan, imajinasi. Coba kamu bayangin kalau kamu gini terus itu bagaimana, besok mau gimana ya kan. Mungkin kamu akan menjadi orang di pinggir jalan itu. Apa kamu mau? Jadi ya kamu itu harus memperbaiki diri, banyak-banyaklah sholat gitu kan. Jadi lah gitu ya. Terus ada juga yang ketiga, yaitu apa ya kan, tentang tantangan tingkah laku, mencakup bertingkah laku dengan secara yang bertentangan dengan cara yang biasanya dilakukan klien. Jadi itu bertentangan. Terus klien itu menggunakan bertindak bagaimana, itu ditentang oleh konseling dan konselor. Jadi sifatnya itu menentang, membenarkan yang dia jalani gitu loh. Terus misalnya melalui bermain peran atau melakukan sesuatu yang dahulunya dianggap tidak bisa dikerjakan oleh klien, padahal dia tuh bisa ya kan. Mungkin kalau dia melakukan itu lebih baik dari yang lain gitu. Nah terus juga dapat juga diberikan tugas membaca buku, bantu diri ya kan. Dua teknik itu lain adalah konfrontasi dan memberi dukungan. Secara eksplisit klien didorong untuk membangun proses-proses berpikir yang tidak bermanfaat. Jadi membuang, bukan membangun ya, untuk mendorong membuang pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Jadi ya kayak pastilah orang yang jenuh. Kalau jenuh ya jangan jenuh ya, mungkin ya lagi sakit hati gitu kan, pikirannya udah nggak karuan pasti. Aduh gimana ini, wah itu pikirannya udah kotor gitu pasti. Gini aduh ya pasti hatinya udah nggak tenang gitu. Oke. Wah itu berusaha membuang proses-proses berpikir yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kebanyakan terapi kognitif pada akhirnya akan melibatkan tingkah laku juga. Ya kan pasti ya, dia itu mempunyai pertentangan. Kalau udah memberikan sebuah dedikasi, ya pasti dia akan memberikan sebuah pertentangan juga. Jadi dia itu akan melawan. Enggak, saya itu ya gini.
aslinya tuh gini ya kan, saya itu benar kan. Di situ ya konseling dan konselor pasti ya harus bertindak. Enggak, kamu itu ya salah, kamu tuh jangan coba berpikir lebih panjang ngono ya kan. Jadi tingkah lakunya itu sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan kognitif behavioral. Nah gitu ya. Mungkin cukup sekian dari materi kita tentang tujuan konseling dan peran konselor ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.